ke suatu peringatan agama, katakan agama Islam, dengan motif atau tujuan untuk mensiarkan Islam. Pertanyaan saya, apakah tindakan orang tersebut tergolong hasutan atau terkena delik hasutan? Tidak tergolong sama sekali. Itu bukan khid, bukan pula kita, bukan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum pidana, bukan pula suatu perbuatan pidana. Ya, terima kasih, saudara saksi. Pertanyaan yang kedua, tadi saudara saksi menjawab pertanyaan para penasihat hukum berkaitan dengan menghalang-halangi. Kalau saya lebih suka bertanya praktis saya, yaitu tentang kasus-kasus percontohan mengenai jika ada sekelompok orang di kampungnya atau di wilayahnya disebar oleh petugas COVID, oleh Satgas COVID atau oleh polisi atau oleh lurah spanduk seruan prokes. Nah, ini kan masa pandemi. Jadi di mana-mana ujung gang ada seruan 3M dan lain sebagainya. Kemudian kelompok masyarakat ini tidak ada yang menurunkan spanduk, tidak ada yang merobek spanduk, tidak ada yang mengganggu spanduk. Apakah kelompok masyarakat tersebut bisa dikenakan delik menghalang-halangi petugas COVID? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Sama sekali tidak termasuk. Sama sekali tidak masuk. Tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 93 hukum. Baik. Sekarang perumpamaan lagi. Seorang artis datang ke suatu kota tanpa undangan. Dia tidak mengundang siapapun. Dia mau besuk orang tuanya atau keluarganya. Tapi masyarakat kota entah dari mana mendengar akan datangnya si artis tadi. Nah, ini di masa pandemi. Nah, tiba-tiba tanpa diduga si artis begitu masuk kota tersebut disambut oleh para pecintanya, para fannya. Disambut, terjadilah kerumunan. Saat itu ada polisi, ada satgas, tapi mereka juga nggak mampu untuk membubarkan. Nah, kemudian si artis ini pun juga tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kendaraannya terhimpit. Dia hanya mampu minta tolong kepada yang ada, tolong buka jalan supaya dia bisa segera sampai ke rumah orang tuanya. Tapi di sini memang terjadi pelanggaran prokes tadi, ada kerumunan. Nah, pertanyaannya menyangkut pasal yang kita tanyakan tadi, apakah si artis tadi bisa dikatakan ikut menghalang-halangi petugas di dalam menegakkan prokes? Bahasa hukum menghalang-halangi itu ada kesengajaan. Kesengajaan di sini tentu juga terhubung dengan timbulnya akibat timbulnya kedaruratan kesehatan. Berarti ketika unsur menghalang-halangi sebagai perbuatan yang di dalamnya ada kehendak yang menimbulkan akibat, menurut ahli ini adalah al-urf dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan dan maksud pula untuk menimbulkan akibat. Dalam kasus yang tadi disampaikan sebagai contoh, ahli menilai terhadap artis yang dimasukkan itu tidak ada maksud, tidak ada kehendak untuk melahirkan suatu berupa terjadi hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu tidak relevan artis itu diterapkan hukum pidana, kecuali ada sesuatu hal yang melatar belakangnya sehingga dia diterapkan dengan aturan yang berupa pelanggaran dari pemerintah setempat. Itu hal yang lain. Tetapi kalau menyangkut kejahatan, di sini ada trik yang dimasukkan dalam masalah hukum, bagi ahli itu tidak ada. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan berikutnya tadi juga ditanyakan oleh para pengacara tentang ormas. Nah, saya penasaran ini, saya mau tanya kepada ahli. Apakah ormas yang berasaskan Islam, dia meletakkan Islam sebagai asasnya di dalam berorganisasi, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pidana yang bertentangan dengan Pancasila?
Pancasila. Tidak ada hukum yang mengatakan demikian, bahwa hal demikian itu adalah hujjah ulil atau perbudaman. Itu tidak ada sama sekali. Undang-undang apapun dalam hierarki perundang-undang, mulai dari konstitusi, undang-undang sampai putusan pemerintah, tidak ada yang melarang itu. Baik, pertanyaan berikutnya, saudara saksi masih dalam soal teori hukum pidana ini. Saudara ahli, saksi ahli, saudara ahli. Jika ada satu institusi, baik itu institusi pemerintah maupun institusi swasta, katakan satu kementerian, kemudian ada pegawainya, sejumlah pegawainya yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Nah, apakah karena perbuatan pegawai yang berbuat tindak pidana korupsi tadi secara otomatis kementerian tersebut dianggap melanggar pidana, atau menterinya harus dipidanakan? Atau siapa sebetulnya yang bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut? Orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak melibatkan orang lain, kecuali ada delik penyertaan pasal 25 ayat 1 ke 1. Ada pertemuan, ada perencanaan jahat, ada dolus premeditatus pemufakatan jahat. Kalau menterinya tidak tahu, Menteri tidak tahu, dia tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan terhadap yang dilakukan oleh orang lain. Dan Baik. itu adalah asas kepastian hukum. baik. Pertanyaan yang sama kalau saya tanyakan, andai kata suatu ormas, ada anggota-anggotanya yang berbuat atau melanggar suatu pidana. Pidana apa saja lah, apakah itu pidana pencurian, pidana korupsi, pidana pembunuhan, dan lain sebagainya. Ada ragam pidana. Nah, kemudian pada saat ada beberapa anggota yang melakukan pidana, apakah secara otomatis pimpinan ormas tersebut bertanggung jawab secara pidana, atau organisasinya juga harus dipidanakan? Nah, apakah begitu dalam teori hukum pidana? Tidak demikian mudah untuk menyimpulkan, menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau anggota organisasi, maka pimpinan dalam hal ini case ketua umum dan atau ormasnya harus bertanggung jawab. Tidak demikian mudah untuk mengatakan itu, tetapi pada prinsipnya sebagaimana tadi ahli katakan, orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga apabila ada memang keterlibatan terhadap orang lain, dan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan delik penyertaan pasal 25 ayat 1 ke 1, dan adanya dolus premeditatus perjumpaan kehendak adanya kemufakatan jahat di antara orang itu. Sepanjang itu tidak ada, maka tidak mungkin menarik seseorang yang bukan pada tempatnya untuk dilibatkan dalam proses pidana. Termasuk dalam hal ini adalah ormasnya itu untuk dilibatkan dan kemudian dilakukan seperti terdakwa. Dalam hal ini dia sebagai corporate untuk menentukan kejahatan pidana terhadap badan hukum. In case ormas itu ada corporate, ada aturan tersendiri corporate yang tidak demikian mudah kita memahami untuk menjadikan suatu kejahatan itu terhadap korporasi atau corporate. Terima kasih banyak saudara ahli, jazakumullah khairan, dan kami ikut berduka cita atas dua pemuda tercinta meninggal dunia yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan kami terima kasih betul Anda tetap tegar bisa menjadi saksi pada hari ini. Terima kasih Majelis Hakim. Hanya itu saja yang saya ingin sampaikan. Baik. Menjawab yang dipaksa. Sudah, mungkin saya akan begini. Jadi saya tidak ada pertanyaan lagi ya. Yang mulia, dari awal saya sudah disampaikan. Saya dari manusia. Sekarang ini Saya bukan pesakitan. Saya ahli. Saya tidak ahli. Sudah. Ini saya giliran yang saya bertanya. Nah sekarang pertanyaannya sudah cukup? Belum majelis. Bisa dah. Jadi begini ya, kita batasi ke materinya ya, jangan biar bertanya. Mohon majelis, mohon majelis, ahli ini memberi informasi yang baik. Ya. Sehingga memberi informasinya terkontrol. Kami lanjutkan. Mengenai pasal 93 ya, seperti yang ahli katakan tadi. Di sini ada rumusan dua tindak pidana ya. Yang pertama, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Apakah rumusan ini merupakan delik formil dan delik omisi ataukah ini delik materi? Saya sudah sampaikan dari mana. Terus saya tanya lagi, saudara tadi mengatakan masalah undang-undang karantina kesehatan itu, masalah sekarang penerapan PSBB itu tidak sebenarnya
karantina kesehatan? Saya menjawab bahwa sesuai dengan assessment saya, sesuai dengan keyakinan saya, sesuai dengan firman saya bahwa PSBB harus terikat dengan karantina wilayah. PSBB tidak bisa menghilangkan karantina wilayah. Tidak boleh di sini. Itu pendapat saya. Sekarang saya ingin saudara atau istilahnya menjelaskan kepada saya pendapat saudara tersebut, apa beda karantina wilayah dengan PSBB? Ya, ini lah dulu ya. Ini kan lain ke undang-undang kesehatan, jadi nanti ahli kesehatan lah yang tepat menjawab ini aja. Kita jangan sini. Itu majelis yang bersangkutan menerangkan sesuatu yang bukan keahlian. Iya, tapi nanti tidak tepat atau melempar lagi itu nanti di sini. Kalau lain ke ahli kesehatan. Saya ingin menanyakan lagi dalam situasi sekarang COVID-19 ya, tadi menggunakan contoh artis ya. Apabila seseorang yang public figure lah, yang kedatangannya mungkin ditunggu-tunggu orang ya, istilahnya banyaknya masa. Dalam kondisi sekarang, istilahnya mempunyai rencana untuk mengadakan misalnya show konser yang akibatnya orang berkerumun dan terjadilah seperti Anda tadi bilang bahwa apa istilahnya mesti ada kejahatan yang terjadi ya dalam 160 ya. Terjadilah pelanggaran pasal 93 ya, orang berkerumun berarti melanggar PSBB misalnya, dan apa istilahnya menimbulkan kluster. Apakah berdasarkan teori dolus eventualis hal tersebut sudah termasuk sengaja sebagai kemungkinan? Dolus eventualis adalah teori. Teori tidak pantas dikatakan dolus eventualis. Teori kesengajaan, teori kesalahan ya. Kalau bicara dolus eventualis itu salah satu corak gradasi dari dengan sengaja. Dolus eventualis itu apa sadar? Saya ingin bertanya, apakah itu termasuk sudah melakukan kesengajaan secara kemungkinan? Lihat pasalnya, pasalnya bunyinya apa? Apakah disebut dolus eventualis? Apakah disebut sadar kemungkinan? Apakah disebut sadar kepastian? Apa disebut dolus direktur? Apa disebut dengan maksud? Apa disebut dengan sengaja? Apa disebut patut diketahui? Tergantung ekspresi purpose dari pasal itu yang mencantumkan norma maksud. Pertanyaan saya kan pasalnya jelas. Seperti yang sudah jelaskan tadi, pasal 160 itu yang juga untuk karantina kesehatan. Pasal 160 KUHP itu menurut Mahkamah Konstitusi didelik dengan maksud. Mengapa? Karena ada 4 klaster perbuatan itu menurut Mahkamah. Saya setuju bahwa itu ada dengan maksud. Saudara tinggal jawab dari yang saya tanyakan tersebut, ini termasuk dari yang mana, dari yang empat itu, atau tidak sama sekali Dengan maksud seperti itu. ya, 160 dengan maksud. Itu jelas ya. Saudara B, ya, sebagai contoh pasal 351 ayat 1 ini yang penganiayaan dan dengan pidana penjara pada selama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp500. Menurut keahlian saudara, kan di sini tidak ada yang disebut dengan sengaja, dengan maksud. Apakah penuntut umum juga harus membuktikan sengaja atau niat di sini? Ketika pembentuk undang-undang tidak menyebutkan unsur kesengajaan dalam hal ini kesalahan, maka tidak perlu diwajibkan karena dia bukan standar delik, dia elemen delik, unsur yang terpilih. Jadi tidak ada kewajiban. Namun demikian, apabila penasihat hukum mampu membuktikan bahwa tidak ada kesalahan itu, tidak ada kesengajaan itu terkait dengan perbuatannya, maka nanti putusannya adalah tuntutan jaksa tidak dapat diterima. Tapi kalau misalnya jaksa mampu membuktikan semua unsur lain yang tertulis, maka unsur yang terbunyi itu yang tidak disebutkan dengan sendirinya terbukti. Oke, jadi sekali lagi ini kan penganiayaan delik kualifikasi, ya, yang tidak ada unsurnya ini ahli, ya, tidak ada unsurnya di sini kalau kita lihat, makanya disebut dengan delik kualifikasi. Apakah juga harus dibuktikan kesengajaan atau niat dari pelaku? Itu yang ditanyakan. Jika tidak disebutkan dengan sengaja, tidak perlu dibuktikan. Dengan terbuktinya unsur yang lain, kesengajaan itu dianggap telah terpenuhi, itu saja. Baik, menurut ahli, ya, niat dapat dilihat dari mana? Niat formalnya siapa yang mengetahui niat?
Ornamen itu ada di hati kamu. Tandanya niat, bertemunya niat tentu dengan tindakan. Tindakan itu terkait penggunaan pikiran yang melahirkan suatu perbuatan. Perbuatan itu dikehendaki diketahui. Itulah kesengajaan. Kesengajaan adalah tanda konkret adanya kesalahan. Oleh karena itu niat di sini niat jahat, terus malus bukan menjadi bagian yang harus dibuktikan. Tetapi juga kita tidak menganut niat jahat untuk menjadi suatu hal yang wajib untuk dibuktikan karena terus malus ditolak. Hanya kesengajaannya saja yang dibuktikan. Benar dengan kesengajaan sesuai dengan redaksi pasal yang disebutkan. Siapa yang mampu membuktikan niat? Iya. Saya kira cukup ya. Saya lagi. Jadi pertanyaannya itu sangat diperlukan. Kalau sudah diketahui tidak usah dipertanyakan lagi ya. Karena kita tahu namanya semua standar pengetahuan orang sarjana hukum yang asas-asas itu sudah tahu semua. Yang cuma asas-asas itu jangan ditanya lagi. Gitu. Ini betul-betul bukan pendapat ahli, ada hal yang masih agak kabur. Ada? Ya. Satu aja majelis. Terima kasih saudara ahli. Saudara ahli, saya bacakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ormas. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pertanyaannya, bagaimana apa pendapat ahli kalau ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945? Silakan saudara. Yang mulia, saya ahli juga teori hukum. Saya mengerti tentang teori hukum. Ya, apapun misalnya. Tapi dalam konteks ini, belum Haidar ada dihadirkan sebagai ahli hukum ini. Mohon izin mulia, apakah saya boleh menjawab ini? Ya, silakan kalau ahli mau dijawab atau ditolong dijawab ya, silakan aja. Karena kalau saya melihat juga pertanyaan tadi ini kan sebenarnya yang kita butuhkan itu pengertian normanya yang ada di dalam di situ. Kalau ini kan lari ke penilaian kasus yang bisa kita interpretasikan masing-masing sesuai dengan pemahaman norma yang ada di dalam undang-undang itu. Baik, ahli jawab. Dalam disertasi yang bertujuan membangun politik hukum, sistem pertahanan nasional terhadap ancaman ekspansi ideologi internasional Syariah, ahli membuat suatu konsorsium, ahli membuat suatu rumusan teori yang dikenal teori salafisasi hukum, teori penautan hukum yang melarutkan antara nilai-nilai ajaran agama yang bersifat fundamental dan universal, dan ini ahli menggunakan dekatan masalah yang dikembangkan oleh Imam Malik radhiyallahu dan Imam Asy-Syafi'i terkait dengan al-Ghazali Syariah dari Hamzah menjaga yang 5. Ternyata menjaga yang 5 ini menjaga agama, menjaga keturunan, jiwa, akal, harta ini berhubungan dengan pembentukan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai staf fundamental. Dan itulah mengapa bahwa tidak suatu pertemuan berjumpa antara hukum agama dengan hukum positif dalam teori pluralisme yang strong itu diakui sepanjang pemerintah itu dia berlaku bukan otoriter, dia cukup sistem dan cukup saudara. Ya, segera. Ini saya sampaikan, makanya saya jawab. Terima kasih, Pak. Kita sudah semakin tinggi ya. Itu tadi nanti saya jawab. Ya, semakin Aku tinggi. jawab nanti saya jawab. Yang kita perlu pragmatis saja ya. Ya, ini soal saja. Kalau tidak ada pertanyaan sudah ya, sudah. Ya. Karena dari sana sudah cukup juga ya. Baik, saya kira kalau sudah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan serta bagi video-video ini kepada rekan-rekan yang lain agar mereka mengetahui